Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan renungkan sedikit tentang tahun ini. Saat-saat ini adalah saat yang sangat menentukan. Bangsa Israel itu sangat amat pentingkan namanya Rosh Hoshana. Slide-nya belum? Halo. Slide-nya di mana? Oke. Saudara, saya mau sampaikan tahun ini kita sama-sama tahu tahun ini adalah tahun P, tahun mulut. Suara apa ya? Tolong matiin ya. Tahun P ini tahun mulut. Saudara perhatikan, itu dari 29 September sampai 18 September, dan jam-jam ini di Israel hari ini persiapan semuanya untuk masuk. Jadi kita lihat, ini tahun iblis tahu waktunya singkat. Lihat, mulut terbungkam oleh masker. Tapi sebagaimana Yesus mati di Golgota, mati dimakamkan di kubur, iblis tepuk tangan. Tapi iblis tidak tahu, setan tidak tahu. Dia kiranya it is finished. Belum. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus itu menaklukkan kuasa maut. Nah, demikian juga tahun ini kita akan masuk tahun P Aleps. Manusia boleh dibungkam mulutnya, tapi mulut Tuhan, Dia sang pencipta, sang maha kuasa. Tidak ada di langit dan bumi ini punya kuasa sedikit pun untuk bisa melawan apa yang Tuhan akan firmankan. Sebab firman-Nya menciptakan. 18 September 2020 sampai 2021. Saudara, kita tahu, dan hari-hari ini kita juga banyak dengar dan banyak belajar. P Aleps. A itu yang di belakang. A itu belakang. Itu adalah huruf yang terbesar di Hebrew. Itu adalah yang terdepan. A. Aleps itu bicara Elohim. Oke, ini ya. Saya lanjutkan, saya cuma sekilas saja, saudara udah banyak dengar. Saya mau sampaikan satu hal. Saya menemukan ini, saudara, luar biasa. Lihat P, ini gambar di bawah P. Ini nggak bisa P. Di dalamnya kelihatan nggak ada satu titik? Halo, ada. Itu namanya P. Itu adalah namanya dages. Dages. Itu sebuah titik. Itu adalah bagian daripada mulut kita. Nanti kita akan belajar apa itu dages. Saudara, kalau P ini, mulut ini, tanpa titik, itu namanya faith. Itu ada titik. Itu berbicara dengan kebenaran firman. Itu bicara roh Tuhan. Firman itu adalah roh Tuhan. Kalau mulut kita untuk tahun ke depan, mulai sore hari ini, kita perkatakan kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah P Alex. Tuhan itu akan turun lebih dekat dari jubah yang kita pakai. Tuhan akan turun dengan kebenarannya. Kalau hari ini, nanti sebentar ini kita terus perkatakan firman kebenaran Tuhan, maka mulut kita akan berbeda dengan mulut orang percaya lainnya yang tidak paham, ataupun orang-orang yang di luar Tuhan. Ada kuasa, saudara. Oke, saya lanjutkan lagi. Dages, ini bicara terang, kebenaran. Dalam mana? Dalam ruang hati kita. Kenapa dalam hati kita? Karena mulut kita meluap, apapun ada di dalam perbendaharaan hati kita. Simpanlah firman itu. Apapun Tuhan itu berkarya, Tuhan harus punya pijakan. Saudara mengalami pemulihan, mengalami terobosan, amin. Firman Tuhan. Tidak ada hal yang lain, firman Tuhan. Tapi tahun depan ada tahun P yang ada titiknya itu, Aleps. Kita libatkan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman, maka itu menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya lanjutin. Nah, lihat ini, Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Ini P, saudara. Tahun ini kita realize, kita tahu. Inilah di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, perkatakan iman. Perkatakan firman. Maka firman itu menghidupkan
hukum-hukum yang mati, apapun peraturan yang mati, itu firman itu bisa hidupkan. Oke? Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Ayo jangan ngomong elek-elek, yang jelek-jelek, tapi perkatakanlah kehidupan, perkatakanlah penciptaan, perkatakanlah pemulihan. Amin. Banyak janji Tuhan di hati kita. Mari saudara, mulai sore hari ini, gunakan P yang Tuhan taruh dalam mulut kita, kebenaran itu, yaitu dajes tadi itu. Oke, saya lanjutkan. Ini bicara double yoke. Itu bicara lengan yang ternganga. Tapi ada fav. Fav itu seperti kaitan, kait. Itu bicara urapan, bicara kehadiran Tuhan. Dan fav itu adalah angka numeriknya 6. Itu bicara manusia. Adam pertama. Oke, saya tidak banyak bahas ini. Alex memiliki bilangan itu kalau di total semua itu ada 26. Iya, ada hitungannya ya. Kita nggak belajar di sini. 26 itu yaitu namanya Yod, Hei, Vav, Hei. Itu, nah itu Keluaran pasal 3, 14 sama 15, di mana Tuhan menyatakan namanya kepada Musa sebagai Eye Asher Eye. Aku adalah aku ada. Di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Aleps. Nah, di sini adalah kata Aleps di sini. Aleps juga merupakan permulaan dari ciptaan Elohim. Ciptaan angka pertama, angka yang terbesar, dan itu kepala bukan ekor. Itu Aleps A, ya oke. Saya lanjutkan lagi. Hari ini kita masukin tahun P Aleps. Oke, 5781. Saya tidak uraikan apa itu 5 anugerah atau 7 sempurna, 8 itu apa, enggak usah ya. Saudara sudah diajarin itu. Itu adalah P Aleps adalah Tuhan mulut Elohim mengajar. Saudara, saya katakan, bagi siapa Elohim, Yahweh kita akan mengajar? Kepada mereka yang mau belajar, tentunya ya. Mulut Tuhan akan mengajar kekasih-kekasih jiwanya yang ada di dalam malikainya, mempelainya, orang yang rindu cari hadirat Tuhan. Tahun ini, engkau dan saya akan dipercepat untuk mengalami sebuah bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Tahun ke depan ini adalah tahun keintiman. Sebab ketika Tuhan mengajar, sisi lain kita harus kuat menangkap, kuat merespon, dan kita harus kuat untuk menjadi pelakunya. Halo, saya ingat ya, Bu Nani ngajar. Pertama itu ketepatan. Siapa yang bisa mengalami ketepatan? Tuhan satu-satunya presisi. Tidak bergeser 1 mili pun. Karena dia pencipta. Coba dia bergeser 1 mili aja di saraf otak kita. Kita jalan pasti miring. Betul nggak saudara ya? Hari ini tepat sekali. Ya, ketepatan. Kedua, Ibu Nani ngajar. Respon kita harus dalam tepat. Yang ketiga, kita butuh wisdom. Yaitu pengajaran, pendidikan dari Tuhan sendiri. Tahun keintiman. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini 5781. Huruf Ibrani mewakili satu nilai numerik. 5781 dituliskan dalam aksara Ibrani sebagai Naf Sin P Alex 781. Kalau 780 itu P, gak ada Alexnya. Kenapa ada Alex? Alexnya itu adalah 1. Nilai numeriknya tunggal. Digabung 780 tambah 1 jadi 781. Kenapa angka 1 ini? Angka 1 nilai terbesar, angka awal dan angka penciptaan. Kita lihat ini angka penciptaan. Penciptaan alam semesta berasal dari firman yang keluar dari mulut Elohim. Halo, paham ya? Dia berfirman maka terjadi. Pak Sigi berkali-kali katakan, just only a word. Hanya satu perkataan dari Tuhan, maka gunung pun akan pindah. Persoalan akan selesai. Semua perkara tiada mustahil kalau dia berfirman. Apa yang tidak mungkin terjadi, maka kemustahilan itu akan terjadi. Oke, ini penciptaan hari pertama sampai hari ke-7. Tuhan terus berkata, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Dan tahun ini Tuhan akan berfirman
Bukan ya, buat pribadi saudara saya yang mau terima, mau responi firman Tuhan berbicara. Mulut Tuhan berfirman, menciptakan dimensi keajaiban, dimensi kemustahilan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita terpuruk. Tapi hidup saudara saya orang percaya yang membuat kita tetap tegak berdiri, sebuah pengharapan. Amin. Kita tetap punya pengharapan. Iman dan pengharapan. Iman saja gak cukup, saudara. Dan pengharapan. Inilah saudara, kita percaya mulai sore hari ini kita mulai katakan semua ayat-ayat firman yang membawa kita mengalami terobosan, mengalami penciptaan. Tuhan itu akan punya landasan bekerja. Tuhan itu harus punya dasar. Sehingga apa yang kita tidak pernah lihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, all of the best, semua yang terbaik. Tahun ini kita akan masuk. Saudara kasih Tuhan, mulut Tuhan akan menyatakan dirinya, khususnya di pada putaran terakhir. Apa saudara? Tanggap baik-baik. Saya berdoa, Tuhan, apa sih ya Tuhan menciptakan? Mau apa lagi ya Tuhan? Tuhan katakan, aku akan menyatakan diriku sebagai panglima perang dan eksekutor. Pasukan-pasukan Tuhan yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Engkau dan saya ke depan. Kalau engkau dan saya siap meresponi, Tuhan akan memberi perintah. Bagi siapa? Tuhan akan memperdengarkan suaranya di hadapan bala tentaranya. Pasukannya sangat besar dan pelaku firman-Nya sangat kuat. Sesungguhnya hari Tuhan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Sesungguhnya siapakah yang dapat bertahan? Halo? Tuhan sedang membangunkan pasukannya di putaran terakhir. Kita harus dengar. Dialah panglima perang. Dialah yang punya spirit of execution. Spirit untuk mengeksekusi. Sebab itu mari siapkan diri kita. Yang kedua, mulut Tuhan menggema. Kalau mulut Tuhan menggema, bumi gemetar dan langit bergoncang. Iblis terpukul kalah. Ini firman Tuhan saudara ya. Jadi gak usah khawatir, saudara saya berjalan bersama the spirit of the mighty God. Ya, kuasa roh Tuhan yang maha besar. Oke, lanjutin. Kedua, Tuhan akan menyatakan dirinya God's ability and power. Kuasa firman-Nya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, ini firman di Bilangan 11:23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang? Kurang, bukan tidak ada, kurang. Sedikit, enggak. Penuh ini. Untuk melakukan itu, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Itu bicara Pei Alex. Itu kuasa firman Tuhan. Itu akan jadi. Bagi saudara dan saya nangkap. Oke? Percaya. Penuh dengan kuasa firman Tuhan yang akan keluar dari mulut Elohim di tahun Pei Alex ini. Ayo kita masing-masing harus ngalamin tahun yang ajaib. Nanti saya akan putar sedikit video klip kecil. Rabi-rabi Israel mengajarkan, ayo hari ini kita habis-habisan. Sebab besok Sabat. Kita akan menikmati mulai besok. Makan yang terenak sepanjang tahun kita akan nikmati. Besok adalah pesta untuk makan bersama keluarga kita. Nah saudara ini bicara P. Alex tahun depan ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, ini ke Musa lagi ya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Kalau lidah manusia tidak ada satu namanya digest itu. Gak ada gunanya saudara. Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan. Ayat 12. Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu. Itu bicara digest. Itu roah. Itu urapan kebenaran firman masuk. Dan mengajar engkau. Ini bicara Pei Alex ya. Tuhan mau mengajar. Apa yang harus kau katakan? Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Oke, cepat ya. Ketika Tuhan akan menyatakan dirinya, ketika keluar firman dari mulut Elohim ini, akan ada namanya gelombang supranatural power and speed.
Apa itu supranatural power? Itu sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh logika manusia. Sesuatu yang kemustahilan, keajaiban. Apa itu speed? Nah, kita baca sama-sama ya. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Itu kan kita tahu ya sama-sama ini ya, bahwa ada 500 Nabi Baal disembelih, habis semua ya. Dan Tuhan menyatakan dirinya, Ahab itu adalah orang yang jahat, suaminya dari Ratu Isabel, ya kan? Nah, kita tahu jahat. Semua nabi-nabi dibunuh semuanya. Nah, saudara, ini akhirnya kita tahu Tuhan menyatakan dirinya Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Nah, tidak ada hujan selama, kalau nggak salah 3,5 tahun ya. Itu tidak ada hujan, semua kering, semua nggak ada air. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan akhirnya berikan hujan. Dan Tuhan namanya P-Aleps, dia berfirman, maka firman itu jadi. Nah, saya mau saudara renungkan sama-sama ya. Ini saya bicara sesuatu hal yang kita lihat. Elia berasal dari bahasa Ibrani yaitu Eliyahu, yang artinya Yahweh adalah Allah. Sebenarnya nggak bisa baca Yahweh ya. Jadi Yahweh adalah Allah. Itu berbicara eksistensi Tuhan. Jadi Elia itu bergerak dengan roh yang mengurapi dia. Dan roh itu eksis dalam hidupnya. Nah itu, saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan ini speed up. Percepatan oleh kuasa Tuhan yang mengurapi dia. Saudara, dalam setiap aspek hidup kita, di tahun P-Alex, saudara akan melihat orang yang kudus akan semakin dikuduskan. Orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang bengis akan semakin bengis. Halo? Tangkap. Karena kita udah di akhir, dari penghujung akhir zaman. Speed up. Kita tidak tahu. Hari ini tanda-tanda sudah ada. Hari ini bangsa Israel, pemerintahnya sedang berdamai dengan negara-negara timur. Nah, satu persatu. UAE, sekarang Bahrain akan masuk, sekarang semuanya akan masuk, damai. Bapak Ibu yang saya kasih, apa tandanya? Kita tahu ada bait Allah ketiga akan dibangun. Halo, nangkap dulu ya. Kalau semua damai, maka ada namanya negotiation. Saya tidak bangun di ininya, tapi saya bangun di pinggirnya. Memang dasarnya nggak kena gitu loh. Jadi itu akan dibangun. Pembangunan itu sangat cepat. Orang katakan baik Allah ketiga, maybe not more than 3 months. Ada katakan not more than 1 month. Kita tahu sama-sama pelajari, semua sudah lengkap. Lembu merah, orang yang berdarah Lewi itu sudah di betul-betul di karantina. Semua udah siap, tinggal itu aja. Nah saudara, semua speed up. Saudara hari ini tergantung respon Anda, saya dan saudara dan saya. Mau nggak kamu speed up dirimu menjadi betul-betul orang yang mau belajar, tangkap respon dalam speed up, minta Tuhan terbang tinggi dalam ketepatan, bukan kata orang. Kita ini sering nggak dewasa rohani. Apa kata orang? Ayo nangkap cara pribadi. Ahab berbicara kekuatan besar dunia, membunuh semua nabi Tuhan, destiny ilahi, kecuali kita tahu Elia, Tuhan tidak bisa dibungkam, tak bisa dikekang, tidak bisa dibatasin karena dia Tuhan Allah semesta alam. Termasuk iblis pun ada ciptaannya. Tapi satu hal perhatikan ya, saudara, ini saya nangkap nih dalam spirit saya. Tuhan akan menyatakan kebaikan dirinya dan kemuliaannya pada Ahab yang jahat. Saudara hari ini jangan benci kepada mereka. Namanya ada RSH, tahu ya, saudara nangkap. Doakan buat dia, biar ada pertemuan pribadi yang ilahi datang kepada kepala-kepala. Mereka hari ini yang benci, yang bakar gereja, yang menganiaya orang-orang percaya. Jangan benci mereka, berkati mereka. Satu hari Ahab ini tetap Tuhan kasih mereka.
Tuhan bisa basmi kalau Ahab. Dia bunuh begitu banyak orang. Tapi Tuhan punya rencana di balik badai ada pelangi. Pertobatan masalah. Oke? Tuhan keempat akan menyatakan keadilan dan kasih-Nya. Kalau Tuhan berfirman datang sebagai raja, Dia datang kepada engkau dan saya. Dia akan datang sebagai raja yang adil, menegakkan keadilan, namanya tatanan kerajaan surga. Kalau Dia sekali berfirman, sekali murka, maka habis di depannya. Dan Tuhan juga bisa datang dengan pribadi seorang bapa yang mengayomi kita. Oke, Ulangan 32 ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Perhatikan ya, ada dua paradoks di sini. Apa itu umat-Nya? Umat itu adalah orang yang pengikut, melok. Yang ke kiri, aku ke kiri, ke kanan, apa kata orang aku ikut. Itu adalah umat pengikut. Tuhan akan menyatakan keadilannya. Kalau lama-lama gak dewasa, ini kan anak-anak rohaninya. Kalau gak dewasa, gak bisa menangkap terus hati Tuhan, maka Tuhan akan berikan keadilan. Adil, dididik pukulannya keras, sakit pasti ya. Oke, apa itu hamba-hambanya? Ini bicara level hamba. Hineni, pengabdian pada raja. Oke, kita harus belajar meneladani Kristus Yesus, mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan punya sebuah keteladanan di Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah semesta alam yang sangat amat mulia datang mengambil wujud manusia yang hina, yang berdosa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, meskipun dia dihina, dianiayai, dicambuk, memikul salib, dia tetap menjalani misinya Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara saya mau dimuliakan Tuhan, belajar ini. We are nothing, kita hanya budak, kita hanya hineni. Ikut Tuhan. Tuhan suruh ke utara ya ke utara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ada video klip ya, siapin ya soundnya. Oke. Hidup percaya dan berserah. Sound klip, sound system itu masukin ya. Duh, kok gak bisa jalan lagi? Kok mati? Yuk, PowerPoint-nya masih ada, tolong jalanin. Kok gak jalan lagi? Ayo ini. Hineni. Ini gambarnya bagus ya. Hatinya penuh dengan cinta. Di atas ada kemuliaan. Orang yang mengalami kemuliaan Tuhan mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia ya. Rendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau kasih Tuhan masuk dalam hidupmu dan hidupku, yang menguasai setiap aspek hidup kita, maka saudara saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Oke? Hineni itu bicara kerendahan hati, ketaatan pada otoritas firman Tuhan yang keluar dari mulut Elohim. Servant heart. Behold, here I am. Oke. Ini adalah Rabbi Aaron Eraskin. Dia katakan, I would like to begin with mulai awal coba. First, something is going to happen this year. I Ada don't sesuatu know yang what. terjadi tahun ini. I hope it's going to be good. Saya katakan, Something is going to diharapkan happen this tahun year. yang baik. It's a Dengan sign sendiri from aja, heaven. nggak usah diterjemahkan ya. Hindsight is 2020. We find ourselves in the year 2020. And
We know what that Ini is. seorang rabi yang beken ya. Tav Shin Pei 5780 on the Jewish calendar turned out to be the year of the pandemic. Pei in Hebrew is like the letter P. And Tahun ini katakan tahun all the pandemi. languages come from the Hebrew language. And last year was truly Tav Shin Pei, the year of pandemic. And so we look to the new year for new hope and new inspiration, and to derive Harapan baru, a spirit yang baru. directive of how to serve Almighty God. Kita mari melayani This Tuhan year yang is baik. Tav Shin Pei Aleph 5781 on the Jewish calendar. The Rebbe has stated that Pei Aleph 81 is an acronym for Plois Arenu, which means Almighty God tells us, I will show you wonders. I will Saya show akan you menunjukkan miracles even keajaiban. greater than the land of Egypt. And so we are truly hopeful that this year there will be a vaccine. This year there will be tremendous miracles that Ada Almighty God will show keajaiban us yang throughout the luar entire biasa. world. Furthermore, Pei Aleph 81 spells out the word Af. Af means Af. anger, divine anger. Af itu adalah It's a year that we transform divine kemurkaan anger ilahi Tuhan. to Af, Lumal Saya Yisrael, katakan tadi keadilan bring itu. the anger to a supernal level, to use the inner Ya. strength and inner power to Kemarahan have ilahi talents Tuhan for akan others, mendidik, menguduskan, mendisiplinkan super anak-anaknya. and super rational in our service of Almighty God, to take this anger and to use it for Kedusha, to use it for Ambil holiness, kesempatan to do didikan acts Tuhan of ini. goodness and kindness. Jalan So diri this di year, hadapan the Tuhan. prediction of 5781 is a year that I, Almighty Ada God, perkara says yang I will show ajaib dan you besar. tremendous wonders. And this theme is underscored by the fact that this year, Rosh Hashanah, falls out on a Shabbos. The first day of Rosh Hashanah is Shabbos. Ini tahunnya aneh. And the law is Besok that Rosh mereka Hashanah bisa rayakan dan besok shall itu call Sabat. is Shabbos. When Rosh Hashanah falls out on Shabbos, Besok do tidak not ada blow tiupan the shofar. shofar. What does this mean? What is the lesson for us? And so to understand the meaning of Shabbos, Apa itu and to Sabat? understand the meaning of Rosh Hashanah and how they both complement one the other. What is Shabbos? Shabbos is called Shabbos Kodesh, the day of holiness. Hari yang What does kudus. holiness mean? Apa artinya hari Holiness kudus? means to be separate and elevated. Shabbos is separated from all the days of the week. It's the seventh day. We cease from doing any type of work. It's a day that is elevated and dedicated to Almighty God, to prayer, to family, to Torah study. Nah, ini besok itu hari On the other hand, altarnya Shabbos family. is also known as Shabbat Oneg, Oneg Shabbos, the pleasure of Shabbos. The Because pleasure. Rasa the Shabbos Kenikmatan. Oneg, as the verse says, and you shall call the Shabbos a day of pleasure. And therefore on Shabbos we eat special foods and we drink special drinks with Besok wine mereka and akan spesial wine. itu untuk ini. We have delicious meat and chicken and cholent and gefilte fish, all the delicious foods that bring oineg, that bring additional pleasure into our home and into our life. And so the head of the year, which is Rosh Hashanah, is a year of Shabbos. It will be a year of divine pleasure, a year of physical pleasure, and a year Lady, of mati aja sudah. elevation. Jadi intinya Rabi ini mengajar selama bertahun-tahun. Tahun ini tahun yang sangat amat ajaib. Karena kebetulan dia hari ini sampai sore mereka akan tiupan nanti aktivitas nafiri panjang. Mereka juga akan bacakan Mazmur 47 selama 7 kali. Mereka shout, mereka teriak, mereka akan ada shofar 7 kali panjang. Setelah itu mereka merayakan masuk besoknya. Atau besok adalah hari sore ini udah masuk hari pertama. Besok itu hari pertama itu adalah angka terbesar. Yang menentukan ini lanjut dia bicara menentukan 1 tahun ke depan ditentukan perubahan tahun ini. Jadi sore ini mereka sesuai imanmu di bawah hadapan Mighty God, maka itu akan menentukan sepanjang jalan sepanjang tahun ke depan ini. Tadi katakan tomorrow tidak boleh ada shofar. Dia katakan berkali-kali tidak boleh ada tiup shofar.
Tadi di grup juga sempat debat-debat masalah ini, Pak Seto, saya juga tahu ya, di Zoom grup itu. Nah saudara, hari ini betul-betul kamu siapkan hatimu masuk dalam Pay Alex. Nah, satu angka yang pertama, angka yang terbesar, dan besok masuk dalam the first day, year of the divine appraisal. Jadi sebuah kenikmatan ilahi. Jadi mereka itu tetap orang Israel itu, orang Yahudi itu tetap apapun juga mereka punya sebuah hope yang Tuhan sangat hargai mereka. Mereka punya sebuah pengharapan ilahi kepada Tuhan. Sekalipun mereka difefet tahun 67, peperangan itu berapa hari itu? 6 hari ya. Itu udah tidak punya pengharapan. Tapi mereka angkat namanya Alkitab. Taurat mereka angkat di hadapan Tuhan. Oh, kemustahilan terjadi. Nah, saudara, kita harus belajar. Jangan sampai hope-nya kita tuh, api pengharapan kita tuh redup. Halo, sampai sini paham ya? Besok dan seterusnya, caranya, pay kita, mulut kita, ada namanya kebenaran, ada terang Tuhan. Jangan mengomel lagi, oke? Sepakat ya? Sepakat semua. Tidak ada mengeluh lagi. Tidak ada mengomel. Ada itu adalah perkataan-perkataan firman yang menciptakan. Oke? Next, mana lagi? Mati. Oke. Kita akan nanti baca sama-sama ini ya. Sebelum perjamuan ya. Oke, kita baca ini ya. Kita sekali aja deh, gak usah 7 kali ya. Sekali aja ya. Karena waktu. Oke, kita sama-sama akan, udah kelihatan ya. Kalau enggak, buka Alkitabnya atau Alkifonnya. Oke? Mazmur 47, shofar, siapin shofar. Yang ambil shofar, nanti shofar 7 kali. Setelah selesai kita katakan haleluya, amin, amin, amin. Oke ya? Oke. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 47 ini dibacakan orang Israel. Hari-hari ini kita ini bukan orang Israel, tapi kita orang-orang Israel cangkoan. Kita Israel rohani. Oke, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Oke, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dia menaikkan bangsa-bangsa kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita mata pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah sebab Allah adalah Raja segala bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian mengajar. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin 3 kali. Amin, amin, amin. Yes. Segala kemuliaan bagi Engkau. Amin. Sorak-sorai kemuliaan-Mu, Allah semesta alam. Engkau yang menguasai bertata atas bangsa-bangsa. Yes, tahta-Mu ditegakkan atas Indonesia, Tuhan. Engkau yang disebut yang Maha Kudus. Engkau yang disebut para pemuka bangsa-bangsa atas menyembah Engkau. Yes. Glory. Haleluya. Mari kita amin 7 kali. Amin. 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 Kita mau masuk dalam perjamuan. Siapkan hati kita. Mari.
Terima kasih Bapa. It is the moment, the divine moment. Ini adalah saat ilahi. Sekali lagi kami peringatin atas pengorbananmu, sehingga Engkau hadir, sehingga tirai-tirai baik sucimu terbuka, tersobek, sehingga Engkau hadir bersama kami. Kalau Engkau hadir, berjalan Immanuel bersama kami, tiada perkara yang mustahil. Kami mau Tuhan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian kekudusan. Biarlah semua kami boleh melayani Engkau, Raja segala raja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Silakan bagi. Mari saudara terima yang di rumah-rumah, siapkan perjamuan. Kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Rua Elohim, Yes, Holy Spirit, kamu Holy Spirit, rapilah setiap kami, Roh Kudus. Siapkan hati kami. Kami tanggalkan jubah-jubah yang lama. Kami tanggalkan semua beban-beban yang meniti hidup kami. Kami tinggalkan dengan tanggung yang lama. Kami bersama Engkau, Roh Kudus, memasuki tahun yang baru. Mari saudara yang di rumah, dimanapun engkau berada, yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti yang satu ini. Saudari kasih Tuhan, betapa besar kasih cinta Bapa untuk sebuah karya penebusan, karya agung dan mulia yang menebus engkau dan saya dari umat yang terhilang, umat yang ditentukan binasa karena dosa. Oleh pengorbanannya, roti menggambarkan inilah cinta Tuhan, cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak berkesudahan, cinta agape. Dia berkorban buat engkau dan saya. Dia katakanlah, terus masuk di dalam kasihku, nikmati jamahan. Aku Tuhan yang lemah lembut. Aku akan menyatakan lewat bibir mulutku, untuk engkau saya bawa kepada sebuah dimensi keilahian, sehingga engkau bisa menangkap apa yang ada di alam spiritual. Sorry kasih Tuhan, ketika engkau dan saya menghargai pengorbanannya, engkau katakan, I need you Lord. Aku membutuhkan engkau Tuhan. Cintamu yang begitu besar masuk menyatu dengan kami. Ketika aku makan roti ini, aku bersekutu dengan tubuhmu, maka hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang lama kami tanggalkan dalam nama Yesus. Biarlah hati kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih cinta dari surga. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang satu ini roti biasa?
Tetapi engkau dan saya mengimani sepakat, inilah tubuh Kristus, inilah cinta Tuhan yang abadi, inilah cinta Tuhan yang khusus, cinta Tuhan yang punya tujuan dalam hidupmu dan hidupku. Dalam nama Yesus, saudara, kita makan dengan hati yang mengasihi Dia. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami angkat Tuhan cawan ini dengan tangan kanan kami. Kami taruh tangan kiri kami di dada kami. Kami tahu Tuhan, just only a way, hanya satu-satunya jalan penebusan dosa ini, penebusan jiwa yang terhilang, harus dengan sebuah pengorbanan jiwa. Jiwa yang abadi. Yesus datang kepada engkau dan saya. Dia berkorban di atas kayu salib. Dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Karya agung yang mulia lewat darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Darah anak domba inilah yang mempersembahkan hidupnya, memberikan engkau dan saya yang fana menjadi dimuliakan. Engkau dan saya dilayakkan menghampiri tata suci Tuhan, sehingga Bapa yang bertata di atas tahta yang maha kuasa, yang maha tinggi, ketika melihat engkau dan saya menghampiri Dia, Bapa melihat sebuah meterai darah, meterai abadi, sebuah meterai daripada cinta. Saudara dikasih Tuhan, biar kita masuk tahun yang baru dengan sesungguhnya kita sudah dibasuh. Hati kita yang lama mungkin penuh noda, mungkin penuh kedengkian, mungkin penuh kepahitan, mungkin penuh sampah. Tapi malam hari ini ketika kita bersatu dengan darah Kristus, darah ini menyucikan kita kembali. Terima kasih ya Bapa. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi yang kecut hati, tidak ada lagi yang tawar hati. Tapi di dalam Engkau kami timbul sebuah iman dan pengharapan yang baru. Tahun kenikmatan, tahun di mana Tuhan akan ada sebuah wonderful, ada sebuah mujizat terjadi. Terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ini kita akan tidak cawan biasa berisi anggur, tapi di dalamnya saudara saya sepakat, inilah darah Yesus, darah cintanya. Amin. Mari saudara kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih. Silakan dulu.